Kurang ajar. Awal kisah, malam itu di bar milik Bisman, banyak om-om hidung belang yang sedang mabuk ditemani wanita-wanita seksi. Termasuk bos Bisman sendiri yang sedang asyik bersama cewek-cewek aduhai. Namun istri Bisman, Parni, ia yang sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh, membuat Bisman bosan. Dan Bisman pun tega berbuat nekat. Ia mengambil cairan pembunuh nyamuk dan Bisman pun berpura-pura sebagai obat untuk kesembuhan istrinya. Dan tanpa curiga, Parni pun meminumnya. Diam-diam Bisman jatuh cinta dengan wanita desa bernama Katemi. Dan demi mendapatkan Katemi, Bisman nekat menuduh Sarma, suami Katemi, sebagai lelaki penebar santet yang membuat istrinya sakit tak sembuh-sembuh. Dan akibat cairan yang Parni minum, tubuh Parni kejang-kejang, mulut Parni keluar darah, dan ia pun tewas mengenaskan. Dan sesuai dengan rencana busuk Bisman, lalu Bisman menghasut para anak buahnya, dan mereka pun segera mendatangi Sarma. Sarma adalah seorang guru ngaji yang soleh. Namun Bisman yang berhasil menghasut para penduduk, Bisman pun memfitnah Sarma sebagai tukang santet. Ia menyuruh warga untuk menangkap dan membunuh Sarma, agar ia segera bisa mendapatkan Katemi. Sarma disiksa para warga, dan sungguh tragisnya Sarma dibakar hidup-hidup sampai jasadnya tak tersisa. Bisman yang sudah sangat bernafsu, ia pun nekat akan memperkosa Katemi. Namun Katemi berhasil menyelamatkan diri, dan dalam keadaan hancur, Katemi pun kabur ke tengah hutan. Katemi yang saat itu ketakutan, ia pun terus berlari dan masuk ke dalam sebuah goa untuk menyelamatkan diri. Ia cuci muka di sungai dalam goa tersebut, namun hal yang tak disangka terjadi. Dari dalam sungai, tiba-tiba muncullah sesosok siluman yang sangat menyeramkan, bernama Nyi Angker, si Ratu Santet. Nyi Angker yang telah mengetahui musibah yang menimpa Katemi, ia pun menawarkan dirinya untuk menjadi guru santet Katemi. Namun Katemi yang menolak. Tiba-tiba Nyi Angker menyantet kaki Katemi hingga kakinya membusuk. Dan pada akhirnya Katemi pun bersedia menjadi murid Nyi Angker agar bisa membalas dendam kepada Bisman. Nyi Angker akan mewariskan seluruh ilmu santetnya kepada Katemi. Namun ada 3 syarat yang harus Katemi lakukan. Pertama, Katemi harus mencuri ari-ari bayi yang baru lahir, lalu memakannya mentah-mentah. Kedua, Katemi harus berendam di muara yang banyak buayanya selama sehari semalam. Dan ketiga, Katemi harus bertelanjang bulat dan berkeliling kampung saat bulan purnama. Dan malam itu, seorang wanita desa tengah akan melahirkan. Dan atas bantuan dukun beranak, lahirlah bayi laki-laki dengan selamat. Katemi yang dari luar rumah terus mengawasi mereka, dan tanpa sepengetahuan dukun tersebut, Katemi pun berhasil mencuri ari-ari bayi yang baru lahir itu. Saat Katemi telah sampai di dalam goa, ia begitu kaget saat melihat Nyi Angker sedang berubah wujud. Nyi Angker yang tadinya adalah sosok siluman buaya, namun sekarang ia berubah menjadi manusia seutuhnya. Lalu Nyi Angker pun menjelaskan semuanya kepada Katemi, bahwa saat bulan purnama tiba,
Nyi Angker akan berwujud menjadi manusia sejati. Namun saat bulan purnama telah selesai dan berganti bulan sabit, Nyi Angker akan menjadi siluman buaya kembali. Dan atas perintah Nyi Angker, Katemi pun memakan ari-ari tersebut. Syarat yang kedua, seperti perintah dari Nyi Angker sebelumnya, Katemi pun akan berendam di muara yang banyak buayanya. Namun saat perendaman sedang berlangsung, para anak buah Bisman tak sengaja melihat Katemi yang sedang berendam di muara tersebut. Lalu mereka pun hendak menangkap Katemi untuk diserahkan kepada Bisman. Namun tak disangka, tiba-tiba dua orang itu hilang dan tewas di muara tersebut. Siang itu di kantor kepala desa Markum, Bisman dan para warga datang, serta membawa dua jenazah pria yang kemarin tewas di muara. Bisman menuntut Pak Kades untuk bertanggung jawab karena tidak segera bertindak terhadap Katemi yang telah menelan dua korban. Para warga pun menuntut untuk segera beramai-ramai menangkap Katemi dan segera membunuhnya. Namun Pak Kades menasihati para warga agar sabar dan tetap waspada, serta diperbolehkan menangkap siapapun yang terlihat mencurigakan atau yang kedapatan menggunakan santet, namun tidak boleh main hakim sendiri. Malam itu, Hansip Bokir dan Hansip Dorman yang mendapat tugas sebagai keamanan, mereka pun siap untuk berpatroli demi bisa menjaga keamanan kampung. Namun saat berpatroli, tak sengaja mereka berpapasan dengan wanita asing yang bertelanjang bulat, yang tak lain wanita itu adalah Katemi, yang sedang melaksanakan syarat terakhir dari Nyi Angker. Dorman dan Bokir yang penasaran dengan wanita tersebut, mereka terus mencari keberadaan wanita itu, sampai akhirnya mereka menemukannya bersembunyi di gubuk kecil di pinggir kampung. Namun saat akan ditangkap, justru yang keluar adalah istri Bokir. Bokir dan Dorman pun dimarahi habis-habisan oleh istri Bokir. 3 syarat dari Nyi Angker telah Katemi laksanakan, dan sejak saat itu Katemi menjadi wanita santet. Satu-satunya penghalang yang bisa mengalahkan Nyi Angker dan Katemi adalah ilmu agama. Siang itu, seorang pemuda yang baru pulang dari pesantren bernama Pramuja tiba di kampung itu. Pramuja adalah anak dari kepala desa Markum. Rupanya Bisman dan anak buahnya pun mengetahui kedatangan Pramuja. Begitu juga dengan Katemi. Katemi pun untuk pertama kalinya berpapasan dengan Pramuja. Lalu Bisman yang mulai bernafsu ingin menjadi kades, ia pun berencana akan menyingkirkan si Markum demi bisa merebut kedudukan kepala desa di kampung itu. Malam itu, arena judi semakin ramai di bar milik Bisman. Semua orang pun berjoget menikmati alunan musik. Di tengah-tengah itu, Benu yang sudah sempoyongan hendak keluar untuk kencing. Namun ternyata Katemi sudah menunggunya. Katemi menyantet dan memasukkan kodok ke dalam kelamin Benu. Akibatnya, Benu histeris dan menjerit kesakitan. Dan akhirnya, Benu tewas mengenaskan. Lalu Bisman yang mengetahui Benu tewas, ia pun menyangka Benu tewas bukan karena santet, tapi karena penyakit kotor akibat sering bergaul dengan pelacur. Namun Bisman yang saat itu sedang fokus ingin merebut jabatan kades, ia pun segera akan membunuh kades Markum. Siang itu, para anak buah Bisman sudah menunggu kedatangan kades Markum yang baru pulang bertugas. Atas tipu muslihat mereka,
Mereka pun mengajak Markum bermusyawarah tentang keamanan di kampung mereka. Namun tak disangka, Jaka memasukkan racun ke dalam kopi Pak Markum. Dan tanpa curiga, Markum pun meminum kopi tersebut. Akibatnya, tiba-tiba Markum pusing, perutnya sakit. Dan akibat efek dari racun itu, Kades Markum pun tewas keracunan. Istri dan anaknya pun sangat bersedih atas meninggalnya Markum yang mendadak itu. Sedangkan Jaka, ia yang akan memberitahu Bisman tentang tewasnya Markum, ternyata Katemi sudah menunggunya. Lalu Katemi menyantet Jaka, memasukkan ular berbisa ke dalam perut Jaka. Dan akibatnya perut Jaka membusuk, membesar, dan meledak. Jaka tewas mengenaskan. Acara pemakaman Kades Markum diselimuti dengan duka cita. Bisman pun ikut berpura-pura berduka atas kejadian itu. Namun Bisman yang tak ingin kehilangan kesempatan, ia pun menawarkan dirinya untuk menjadi Kades sementara sampai diadakannya pemilihan Kades yang baru. Namun semua warga diam, hingga akhirnya anak buah Bisman meyakinkan warga, dan dengan terpaksa warga pun menerimanya. Di saat Pramuja mendoakan arwah bapaknya, tiba-tiba Katemi hadir dan berbelasungkawa atas kematian Markum. Dan atas pertemuan itu, Pramuja dan Katemi mulai saling kenal satu sama lain. Lalu besoknya, atas perintah dari Kades Bisman, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan Katemi di tengah hutan. Dan setelah menemukan Katemi, warga yang terlanjur emosi, mereka pun hendak membunuh Katemi. Namun Pramuja berhasil menenangkan dan meredamkan emosi para warga. Katemi yang telah tertangkap, ia pun diserahkan kepada Kades Bisman untuk segera diadili. Namun bukannya menegakkan hukum, Bisman justru mempunyai niat jelek, yaitu ingin menikmati Katemi. Namun Katemi yang sekarang adalah Ratu Santet, Katemi pun menyantet Bisman. Tiba-tiba wujud Bisman berubah menjadi manusia serigala yang sangat menyeramkan. Semua orang sangat kaget saat melihat wujud Bisman yang sangat menyeramkan itu. Pramuja yang hadir di sana, ia pun hanya dapat melihat Bisman yang terus saja mengamuk. Bahkan Makmur, ia pun terkena santet juga. Dari telinganya keluar belut yang menyebabkan darah keluar sangat banyak. Lalu Makmur tewas seketika. Dari jauh Katemi mengirimkan 2 bola api yang besar yang langsung membakar tubuh Bisman. Bisman pun tewas mengenaskan. Lalu terjadilah pertemuan antara Pramuja dan Katemi. Pramuja membujuk Katemi agar meninggalkan ilmu santet. Ia pun menasihati agar Katemi segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pramuja pun berjanji akan membantu Katemi agar bisa kembali diterima oleh masyarakat. Katemi yang sadar dan menerima nasihat Pramuja, ia pun mau dan akan segera meninggalkan ilmu santet. Namun Nyi Angker tak rela. Nyi Angker murka karena Pramuja berhasil menyadarkan Katemi. Dan terjadilah pertarungan antara Nyi Angker dan Pramuja. Nyi Angker terus menyerang Pramuja dengan segala ilmu santetnya. Namun akibat dari tibanya bulan sabit, Nyi Angker kembali ke wujud aslinya sebagai siluman buaya. Dan di saat-saat terakhir, atas zikir dan doa yang dipanjatkan Pramuja, tiba-tiba tubuh Nyi Angker meledak dan hancur berkeping-keping. Nyi Angker pun tewas. Pramuja dan Katemi sangat bahagia karena wabah santet telah selesai dan hilang di kampung mereka. Dan film pun selesai.